Nah, itu pemandangan alam dari Pegunungan Dieng yang cukup indah dan mempesona bisa kita saksikan dari sini. Wah, keren banget nih teman. Ini nggak bosan-bosan kalau kita jalan-jalan ke Dieng ya. Pasti pingin balik lagi dan balik lagi. Nah, itu ada Gunung Sindoro tuh ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali. Ini pada kesempatan kali ini saya sedang berada di alun-alun Kota Wonosobo ya. Di sebelah kanan saya adalah alun-alun Wonosobo dan kita mau coba jalan ke arah utara ya, atau ke arah Dieng teman-teman. Jadi yang mau ke arah Dieng ini bisa ikuti jalan ini. Nih, untuk Pegunungan Dieng sebenarnya udah terlihat dari sini ya, itu di depan sana. Ini kebetulan cuacanya sebentar, ini memang agak rawan di perempatan sini ya. Jadi harap teman-teman hati-hati di perempatan alun-alun tadi ya. Jadi memang tidak ada lampu merah. Yang pasti kita tetap hati-hati aja, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Jadi tetap safety riding ya dalam istilahnya. Oke, ini kita sampai di Kauman nih, Kauman Wonosobo sebelah kiri saya. Ini jalan memang satu arah dari belakang tadi ya teman-teman ya. Malah dari Jalan Ahmad Yani itu satu arah nanti sampai depan sini. Ini ada Masjid Al Mansur Kauman. Oke, jadi yang jalan satu arah sampai di depan ini nih. Ini sekarang udah dua arah. Yang dari Dieng harus belok ke sana ya. Kalau yang dari arah sebaliknya, dari arah Dieng, dari arah atas. Oke, ini kebetulan hari ini cuaca memang agak sedikit-sedikit mendung, tapi memang sedikit ada panasnya juga. Ada sedikit panas juga, ada sedikit ya memang Wonosobo kadang-kadang seperti ini nih, pagi-pagi agak kelihatan panas ya. Beberapa hari ini bahkan pagi-pagi kelihatan bagus panas, namun pada saat menjelang siang itu biasanya udah mulai mendung dan siang hari biasanya hujan ya. Mungkin untuk sekarang ini di pertengahan bulan Februari ya 2023. Jadi memang untuk pariwisata di bulan-bulan ini pun agak sedikit surut ya teman-teman. Ya mungkin karena faktor cuaca juga ya, apalagi kalau kita lihat di TV-TV itu sedang ada atau sedang ada musibah di mana-mana ya teman-teman. Jadi harap tetap waspada juga ya. Ada yang mungkin tanah longsor maupun ada yang banjir ya, memang sedang musim hujan nih. Apalagi teman-teman yang biasanya tidak banjir kok tahu-tahu banjir, nah itu juga harap hati-hati. Itu biasanya memang ada faktor sampah juga di situ ya. Ada sampah di selokan, mungkin menumpuk. Begitu ada hujan yang deras, selokan itu nggak mampu untuk menampung banyaknya air ya, makanya meluap, kemudian terjadilah banjir ya. Nah, teman-teman tetap jaga kebersihan di manapun berada ya, jangan sampai membuang sampah ke selokan, karena itu akan mengakibatkan selokannya mampet lalu banjir. Oke, jadi itulah di bulan-bulan ini mungkin untuk pariwisata ke Dieng juga sekarang agak turun ya, karena memang ya ini kondisi cuacanya sedang tidak menentu. Lagian kalau kita mau wisata tapi hujan juga mungkin kurang maksimal ya untuk menikmati alam. Jadi mungkin pada ditunda ya, apalagi sebentar lagi nih udah mau masuk ke, alah ini jalannya agak rusak di sini ya. Apalagi sebentar lagi nih sebenarnya udah mau masuk bulan Ramadan ya. Mungkin tidak terasa kurang lebih 1 bulan lebih ya, 1 bulan lagi lah itu memasuki bulan Ramadan. Nah setelah bulan Ramadan kan biasanya
libur Lebaran tuh ya, setelah Lebaran. Nah itu biasanya mungkin dikumpulkan untuk sekalian libur Lebaran barangkali ya. Jadi untuk bulan-bulan ini memang agak ini kurang. Kini kita sampai di Kalianget, Jalan Kalianget. Nanti di depan itu sebenarnya ada wisata pemandian air panas ya, namanya pemandian Kalianget. Jadi memang benar-benar hangat airnya, bisa berendam di kolam maupun mandi di kamar mandi juga hangat airnya. Ini sebelah kiri saya nih, ini taman rekreasi Taman Kalianget. Oke, ini di sebelah kanan itu ada terlihat gunung ya, Gunung Sindoro. Lumayan sih, meskipun di atasnya ada kabut, namun secara umum ini tetap kelihatan bagus juga. Rambutan tuh tadi ya, berarti sekarang lagi musim rambutan. Oh ini nih, Geraha Sultan Regency. Oh ada perumahan baru untuk kelas-kelas sultan barangkali ya, tadi dari namanya itu udah Geraha Sultan Regency. Oke, ini pertigaan welcome to Dieng Platu Wonosobo. Oke, ini kita terus ke Jalan Raya Dieng. Di sebelah kanan adalah Masjid Unsik ya. Ini biasanya digunakan untuk parkir bus-bus besar yang mau menuju ke Dieng. Jadi memang teman-teman informasi kalau ke Dieng bawa bus besar tidak bisa naik ya, harus transit menggunakan bis kecil atau elf ya. Tapi kebanyakan oleh sini pakainya mikrobus. Jadi memang untuk kontur jalan ke Dieng itu sangat berbahaya kalau menggunakan bis-bis besar ya. Pertama karena jalannya memang tidak terlalu lebar, kedua memang tanjakannya dan tikungannya itu cukup apa ya, ya kalau untuk menggunakan bus besar mungkin harus memakan badan jalan yang cukup banyak ya. Ya sebenarnya bisa, cuman belokannya itu agak memakan badan jalan. Jadi kalau cuma ada papasan itu akan sangat susah sekali. Nah makanya untuk wisata ke Dieng itu tidak dibolehkan menggunakan bis besar ya. Yang kedua itu karena tanjakan memang ada yang lumayan tinggi juga ya, tinggi dan juga lumayan panjang, yang dinamakan dengan tanjakan 15% Dieng. Nah di situ tanjakannya memang agak lumayan besar, panjang. Jadi untuk bis-bis besar takutnya tidak kuat nanjak, mundur di bawah, padahal itu kan tebing cukup curam ya. Nah itu sangat berbahaya teman-teman. Oke, ini Pegunungan Dieng dilihat dari sini nih teman-teman, di depan sana itulah komplek Pegunungan Dieng. Nah, ini memang sudah dekat ya. Kalau ke Dieng dari Wonosobo itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya, estimasi waktunya seperti itu. Ya bisa lebih cepat, bisa lebih lama ya, tergantung memang dari kondisi lalu lintas yang ada. Tapi untuk rata-rata ya sekitaran segitu ya. Untuk normalnya ukurannya kurang lebih 45 sampai 1 jam perjalanan. Oke, kalau untuk tanjakan yang paling menanjak itu biasanya di setelah Kejajar ya, dari mulai Kecamatan Kejajar ke atas itu jalanan udah mulai terus menanjak. Nah yang di 15% itulah yang lebih apa namanya, lebih tinggi ya dan lebih panjang. Oke, alah ini ada truk ayam, agak bau-bau ayam ya, saya salip aja. Oke, ini kita sampai di mana nih? Garung ya, udah mau Garung. Sebenarnya kalau mau jalan-jalan ke Dieng itu
bagus banget itu cuacanya kalau di bulan-bulan Juli Agustus teman-teman. Dan juga waktu yang paling ini ya apa istilahnya paling dingin, karena bulan-bulan Juli Agustus itu kan biasanya berbarengan dengan musim kemarau. Nah, musim kemarau kan otomatis cuacanya itu dingin banget. Bahkan untuk bahkan untuk suhu udara itu bisa mencapai 0 derajat, bahkan di bawah 0 derajat ya, yang bisa menimbulkan adanya embun beku ya, atau es, embun upas kalau orang Dieng, atau ya orang Dieng menamakan dengan embun upas, karena memang itu embun yang bisa membunuh tanaman kentang ya, bukan membunuh tapi merusak lah ya, istilahnya adalah merusak tanaman kentang. Upas itu kan sebetulnya racun ya, jadi bun upas itu bun racun, bun yang bisa meracuni tanaman sehingga bisa membuat gagal panen ya. Kalau suhu terlalu ekstrim kan biasanya, apalagi sampai ada es yang di daun-daun itu kan, daunnya bisa menjadi layu ya, layu lama-lama mati kan, seperti itu. Yang harusnya mungkin beberapa bulan lagi bisa panen kentangnya, ya ternyata kena bun upas kan jadi nggak jadi panen ya, malah kasihan petaninya. Kita sampai di Garung, di sebelah kiri ada Puskesmas Garung, dan di depan juga teman-teman yang mau ke Swiss Van Java-nya Wonosobo ya, yang ada di Sirangkel. Nah itu ada Gunung Bismo sebetulnya. Itu di depan ada pertigaan ya, pertigaan PLTA Garung, belok kiri nanti teman-temannya di depan ini nih, di depan bis ini persis ini bis ini persis nih, pertigaan tadi teman-teman, itu yang ke arah Curug Cikarim ya, Swiss Van Java Wonosobo, atau alternatif Dieng lewat Curug Cikarim, nanti tembusnya di jalan atau di desa tertinggi di Pulau Jawa ya, atau desa Sembungan namanya. Ini kepadatan di Pasar Garung, jadi kalau musim liburan mungkin akan lebih padat dari ini, jadi lebih harus waspada nih. Ada subterminal Garung juga di sini. Yang di sebelah depan ini ada kantor kecamatan Garung. Nih sebelah kanan saya adalah kantor kecamatan Garung ya. Ya, jadi tadi yang masuk lewat PLTA Garung ya, itu jalan ke arah bisa ke arah Dieng melewati Curug Cikarim. Namun teman-teman tidak direkomendasikan jika akan melewati jalan itu ya, karena jalannya cukup terjal, cukup menanjak, dan tikungannya juga cukup tajam teman-teman. Jadi kalau kendaraan yang tidak sehat itu sangat berbahaya ya, bisa mundur atau bahkan ya yang pasti tidak kuat nanjak di situ. Apalagi yang belum pernah tahu medannya, belum pernah lewat jalan itu, yaitu yang cukup berbahaya. Oke teman-teman, kita harus belok sebelah kiri ini ya. Ini ada tol Garung, atau biasanya untuk retribusi ya, ini pembayaran retribusi kawasan, masuk kawasan Dieng. Biasanya 10.000 itu satu orang teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah di sini untuk kondisi jalan cukup bagus ya. Ini udah cukup lebar, kalau di sini udah lumayan ini juga, tapi memang tidak sampai ke Dieng ya. Kalau ke Dieng lebarnya seperti ini akan bagus banget, cuman mungkin atau mungkin masih direncanakan, atau mungkin masih dalam tahap perencanaan, juga kurang paham ya. Tapi mudah-mudahan ke depan jalan ke Dieng itu bisa lebih lebar seperti ini. Ini ada bis besar dari atas, tapi mungkin nggak dari Dieng juga ya, mungkin parkir di atas juga, ada rumah makan biasanya untuk parkir. Oke, ini nih komplek pegunungan Dieng teman-teman. Nah, sangat indah ya, sangat mempesona. Jadi teman-temannya udah pernah ke Dieng itu saya yakin
pingin kembali menikmati indahnya alam di Dieng pasti ya. Karena memang ya apalagi sekarang itu udah makin banyak tempat-tempat wisata yang di Dieng. Ya memang ada plus minusnya ya. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu kondisi Dieng itu masih cukup masih cukup banyak sekali pepohonan ataupun ya istilahnya belum banyak bangunan ya seperti itu. Namun untuk saat ini memang dia udah semakin berkembang, sudah banyak sekali bangunan-bangunan ya, baik itu homestay maupun rumah-rumah makan itu sekarang udah banyak banget di Dieng. Jadi teman-teman yang mau wisata ke sana nggak usah khawatir ya. Untuk penginapan banyak di sana. Kemudian untuk tempat-tempat makan juga banyak ya. Mungkin udah ya tidak bingung lah kalau kita mau makan di sana. Udah tidak bingung-bingung lagi untuk mencari penginapan juga di sana. Oke, jadi sekarang memang udah banyak sekali, di samping tadi bangunan juga udah banyak sekali tempat-tempat wisata ya, wisata baru yang udah mulai makin hits ya. Diantaranya ya sebenarnya sih banyak teman ya, banyak banget sekarang. Jadi mungkin kalau teman-teman ke sana satu hari itu nggak akan cukup untuk mengunjungi semua tempat wisata yang ada. Saya yakin itu ya. Oke, ini untuk jalan yang lebar memang udah selesai ya tadi di belakang sana. Ini kita udah kembali memasuki yang jalan yang agak-agak ya sebenarnya sih cukup sih, cuman nggak selebar yang tadi di bawah. Ini ada SD Negeri 2 Jengkol ya. Jadi ini desanya desa Jengkol, kayak macam masakan ya, masakan jengkol ya. Barangkali di sini dulu adalah penghasil jengkol mungkin ya, atau apa ya, ya seperti itulah ya. Ini sebelah kanan ada kebun teh nih, ini masuknya juga kebun teh Tambi. Nanti di atas ada perkebunan teh juga teman. Wah, nih di sini pun udah mulai banyak bangunan-bangunan yang bermunculan ya. Jadi bukan hanya di bawah, karena memang setelah pandemi ini geliat pariwisata itu memang udah lebih apa ya, istilahnya udah lebih banyak lah pelaku-pelaku usaha wisata yang membangun tempat-tempat wisata baru ya. Ada Kahyangan Skyline, ada Batu Angkruk ya, itu kan buatan. Kemudian juga ada, pokoknya banyak lah, udah cukup banyak sekarang. Kalau yang lama-lama itu kan ada memang Telaga Warna ya, Candi Arjuna, terus ada Kawah Sikidang ya. Nah itu yang lama-lama ini juga ada bangunan-bangunan baru nih. Cuma saya udah lama nggak lewat sini nih, mungkin udah beberapa bulan. Ternyata sekarang udah semakin rame. Oke. Nih di sini pun lagi dibangun nih, mungkin homestay ya, hotel barangkali ya. Hotel nih tadi, coba kita lihat dari atas. Ini bisa nih teman-teman tuh ya, homestay banyak tuh. Karena udah semakin naik, semakin dingin nih di sini cuacanya. Nah itu pemandangan alam dari pegunungan Dieng yang cukup indah dan mempesona bisa kita saksikan dari sini. Wah keren banget nih teman. Ini nggak bosan-bosan kalau kita jalan-jalan ke Dieng ya, pasti pingin balik lagi dan balik lagi. Nah itu ada Gunung Sindoro tuh ya teman-teman. Di depan juga ada persimpangan ya, ada pertigaan yang mau ke arah
kebun teh Tambi belok kanan, atau nanti juga tembus di Ngadirejo ya, di Temanggung. Kalau yang mau ke Dieng tinggal lurus saja ya lewat sini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya agar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.